seiblis apapun Habib-Habib itu, sedajjal apapun Habib-Habib itu, jangan pernah mengatakan Habib-Habib itu dajjal atau iblis. Begitu Andika. Orang lagi sampai fakta sejarah, betul Kang, ngaku cucu Nabi tapi mulutnya kotor kayak babi. Betul, betul Kang Rafi'i, ngakunya cucu Nabi, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, pakai takbir, nipu umat, ngaku-ngaku cucu Nabi. Kurang ajar nggak? Itu penghinaan atas nama zuriyah Nabi. Masa ada cucu Nabi jadi gembong PKI? Contoh DNA Fadul Barokbah, Sofyan Barokbah, Musa Al-Munawar. Itu kan penghinaan dan fitnah itu kepada zuriyah Nabi. Mana ada zuriyah Nabi jadi gembong PKI? Lah Habib-Habib ini ngaku zuriyah Nabi. Masa iya ada zuriyah Nabi jadi gembong PKI? Jadi gembong korupsi, gembong provokasi kayak Rizik. Kan gitu, nggak masuk. Akal-akalan Nabi kebanyakan, betul, bukan kebanyakan oon Kang Syafi'i. Mereka itu memang tidak punya otak, tambah lagi tidak punya malu. Jadi jangankan ilmu, otak aja mereka tidak punya, apalagi malu. Mereka itu urat malunya nggak ada, gitu loh Kang Syafi'i. Makanya hari ini semua umat sudah membuli mereka, ya kan, gara-gara klaim palsu mereka sebagai cucu Nabi itu, tapi tidak punya malu. Jojo kan masih ngaku sebagai cucu Nabi. Diajak sumpah mubahalah nggak berani. Iya, itu ngaku-ngaku cucu Nabi yang sebenarnya mereka berketurunan Yahudi. Iya, di dalam beberapa kitab saya temukan fakta bahwa bapaknya Yahudi, ibunya Majusi. Itu yang lebih menarik Mas Boti dongengnya. Andra, iya, itu dongeng-dongengnya Habib ini luar biasa ya. Dan itu mereka anggap karomah gitu loh, Kang Andra, Habib ini. Ya bayangin pakai mukaddam ngaku mi'raj 70 kali, ya kan, dalam waktu satu malam pakai kendaraan babi, pakai mukaddamnya ngaku Tuhan. Ada Habibnya, Habib Umar Muhdar itu yang mampu nebus ke langit. Ada Habib yang bisa menurunkan rantai emas. Pokoknya itu benar-benar. Udahlah, ubednya itu pengkol nasab mereka fiksi, pakai mukaddamnya fiksi, ya kan. Cerita yang mereka sampaikan di tengah-tengah umat juga cerita fiksi. Itu loh. Jangan gibah lu baby. Iya, mana ada baby gibah. Kita ungkapkan kebenaran. Aklu, thank you senyumnya. Lagi pidato AQ. Iya, ini kita lagi menyampaikan kebenaran AQ. Menyampaikan kebenaran bahwa hari ini terbukti setelah kajian kita selama 4 tahun diskusi, baik itu di TikTok, Instagram, di diskusi offline dengan kiai-kiai senusantara, dengan ulama-ulama ahli nasab, ternyata Habib-Habib itu memang bukan cucu Nabi. Dan ini harus kita sampaikan, karena kita udah terlalu lama mereka tipu dengan klaim palsu mereka sebagai cucu Nabi. Itu loh, udah terlalu lama. Akibat kita percaya selama ini bahwa mereka itu cucu Nabi, ujung-ujungnya apa? Kacau nih bangsa Indonesia nih. Apalagi ngeliat ulahnya si Rizik itu, kan gitu, semua diprovokasi, intoleran, rasis, luar biasa. Yang lain dong Mas dongengnya, jangan cuma itu-itu aja dongengnya. Iya, banyak sebetulnya dongeng-dongengnya Habib-Habib ini, tapi masa iya saya harus ungkapkan semua dalam kitab setebal ini? Ini kitab mereka semua nih. Catatan atas klaim mi'raj dalam warisan tasawuf, ya kan, ini analisis semua. Penistaan kepada Allah, para nabi dan ajaran Allah. Allah takut disaingi oleh Nabi Muhammad. Ini ajaran-ajaran mereka. Habib Muhammad Al-Masyhur seringkali bermusyawarah dengan Allah. Bayangkan nih dalam kitab mereka, di dalam kitab Al-Yaqut wal Jawahir fi Majmu' Kalam Habib Umar bin Hasan Al-Haddad karya Syekh Hasan bin Sa'id bin Hasan, disebutkan saudara bahwasanya Umar mendatangi Habib. Intinya Habib Muhammad Al-Masyhur ini seringkali bermusyawarah dengan Allah. Bayangkan, bermusyawarah dengan Allah, berarti dia sudah menurunkan derajat kemahaagungannya Allah itu yang maha tinggi, ditariknya ke bawah, setara dengan manusia. Apa enggak biadab itu Habib-Habib? Pakai mukaddam ini mengaku Allah ini, kalau enggak percaya ya, itu ada di dalam kitab Al-Masra'ur Rawi Muhammad bin Al-Asyairi, cetakan Al-Matba'ah,
Al-Amirah Al-Syarqiyah 1319 Hijri halaman 9 vol 2. Dan dia mendengar seorang Arab Badui berkata, apakah Muhammad bin Ali itu adalah Allah? Maka ia berkata, akulah Allah. Naam, anallah. Lalu ia pun jatuh pingsan dan berkata, aku tidak butuh kepada Muhammad maupun kepada Muhammad. Tuh dalam kitab mereka. Sebiadab itu mereka. Ngakunya Islam, pakai jubah, pakai imamah, leluhurnya ngaku Allah. Nih, mi'rajnya pakai mukadam 70 kali setiap malam ke Sidratul Muntaha. Oke, saya buka. Ini ada di dalam 70 kali itu ada di dalam kitab Al-Jauharus Syafaf fi Manaqib As-Sadati Asraf Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, manuskrip halaman 79 vol 1. Ya Allah. Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'di annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a marratin. Aku telah diangkat menuju sidratul muntaha sebanyak 70 kali. Jauharus Syafaf ya. Dalam kitab Jauharus Syafaf. Ayo, apa lagi? Padahal jelas-jelas, ya kan? Yang namanya Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu hanya bisa dilaksanakan oleh kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun dengan kendaraan burak. Luar biasa sahabat-sahabat. Kalau kita mau kaji ini, saya terpaksa buka kitab ini ya, karena memang dipancing-pancing sama kabib-kabib bego ini. Saya ceritakan kebenaran, dianggapnya fitnah, ya kan? Kayak ini pada bego-bego semua, nggak ngerti kebenaran. Dan dari kitab mereka sendiri. Dari kitab mereka sendiri. Begitu kita ungkapkan kebenaran dari kitab mereka, mereka ngaku Allah itu kitab palsu, itu kitab palsu. Nah, selama ini ceritakan itu Umar Mundur itu bisa nembus langit, itu bisa menukar rantai emas itu. Kalau memang itu palsu, kenapa diceritakan jadi bahan ceramah-ceramah pidato NT kepada jemaah-jemaah? Ayo. Goblok ente, nipu ente itu. Ya, ini ngaji kitab apa kok kepanasan? Kitabnya Bani Ba'alwi yang isinya gurufat semua. Mereka anggap sebagai geromah. Biadab juga menyelewengkan makna geromah. Haji Abah kok dibaca, ya Bang nanya kenapa jenggot markepet merah sabdo palon. Kemungkinan itu akibat reaksi kimia dari matanya yang mendelik-delik itu, jadilah jenggotnya itu merah. Itu karena jarang yang bisa mendelik-delik seperti itu matanya. Jadi itu reaksi ya, reaksi unsur kimiawi mungkin, yang begitu mata mendelik jenggotnya langsung merah, itu mata mendelik lagi langsung merah, mungkin itu. Kang, lo paling baik, bukan paling baik. Yang mengaku paling baik itu pasti iblis, pasti iblis. Sama dengan ajaran Habib Bani Ba'alwi ini di dalam kitab mereka. Wa'adu Bani Ba'alwi afdalu min ahlul bait. Sesungguhnya Bani Ba'alwi itu seutama-utamanya ahlul bait. Bayangkan. Itu kan ucapan iblis, itu kan pengakuan iblis itu. Ngaku lebih utama dari semua ahlul bait. Siapa yang berani mengaku seperti itu kalau bukan iblis? Berubah warna sesuai kondisi. Iya, jadi jenggotnya Umar Kepet itu berubah warna. Jadi kalau pas matanya melotot, mendelik gitu ya, udah kayak orang keselak salak, itu jenggotnya jadi langsung merah. Mungkin ini analisis, karena saya ditanya, kadang kan kalau ditanya hal-hal yang lucu seperti itu, saya mau jawab serius, aneh gitu ya, karena itu hal lucu sebetulnya, hal lucu, tapi ya tidak apa-apa lah, kita ladenin. Iya, alhamdulillah, bukan parah refleksinya sebetulnya, tetapi memang semakin kita buka
kitab-kitabnya Habib Alwi ini semakin terbongkar khurafat-khurafat mereka, semakin terbongkar kesesatan-kesesatan mereka, semakin terbongkar ajaran-ajaran mereka ingin menyesatkan umat dan membodohi umat. Gitulah. Nah, semakin terbongkar semua. Makanya saya udah 1 minggu ini nggak live ya, saudara ya, saudara-saudara semua, karena memang ada urusan. Dan baru selesai tadi, saya nyampe rumah itu sekitar pukul 20 lah, 20.00 langsung ada tamu. Alhamdulillah kedatangan tamu, 2 jam tamu pulang, maka saya langsung live ini karena memang rindu juga. Oh iya, Kang, alhamdulillah ini bukan refleksikan dulu waktu saya jadi muhibin belum mengamalkan kitab-kitab ini, belum. Saya baru terhipnotis dengan jubah-jubah mereka, dengan auranya yang luar biasa menurut saya dulu gitu ya. Makanya saya terhipnotis dan jadilah muhibin. Karena itu pun sebetulnya karena diajak kawan yang sudah duluan jadi muhibin. Tapi saya keburu sadar, kawan yang ngajak saya itu sampai sekarang nggak sadar-sadar juga gitu loh. Ya itu hebatnya. Lu merasa pintar sendiri, yang lain bodoh. Ustadz, apa loh merasa pintar sendiri, yang lain bodoh. Ustadz, apa loh yang mengatakan yang lain bodoh? Siapa? Yang merasa pintar sendiri siapa? Kalau yang ente maksud ya Fandi Farasetia, yang kalau yang ente maksud itu Habib itu ya, dia merasa paling pintar. Makanya yang tadi saya sampaikan ya, itu ucapan mereka di dalam kitab mereka, wa alu bani ba'alwi afdalu min ahlul bait, itu keyakinan mereka, dan itu tertuang di dalam kitab bahwa sesungguhnya Habib bani ba'alwi itu seutama-utamanya ahlul bait. Jadi dibandingkan dengan semua ahlul bait, Habib bani ba'alwi ini lebih utama. Itu pengakuan mereka, dan itu pengakuan iblis sebetulnya, karena dia merasa lebih mulia dari yang lain. Karakter siapa lagi selain karakter iblis kalau merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih utama, lebih alim, lebih beriman, lebih dekat dengan Tuhan, kalau bukan karakter iblis? Ini Lawi tadi kelihatan botolnya betul. Kang Ojo Silo, mereka itu luar biasa kelihatan botolnya. Diajak diskusi ya, bedah kitab, melipir, muter-muter, udah kayak bani terenggiling. Kita ini sampai 4 tahun diskusi dengan Nabi. Makanya saya nggak mau lagi diskusi dengan Nabi itu, pekok. Dikasih data, dikasih fakta, mereka tetap nggak akan percaya. Gitu. Walaupun sebetulnya Habib ini udah nggak yakin kalau mereka itu tersambung kepada kanjeng Nabi. Nggak ada lagi yang yakin. Buktinya nggak ada satupun mereka yang mau diajak sumpah mubahalah. Kang Am, saya dulu muhibin, betul. Dan saya buka kitab ini bukan refleksi. Astagfirullahaladzim. Ini bukan refleksi. Saya dulu waktu jadi muhibin belum membaca kitab-kitab mereka. Apa salah sekarang saya baca? Nah sekarang saya tahu, oh ternyata isi kitab-kitab mereka itu khurafat itu loh Kang. Bukan refleksi nih. Aduh. Kang Am jangan bikin sakit hati dong. LBY Al-Kaburi dia jadi betul. Fandi, lo mau viral pergi ke masjid atau di tengah jalan sana? Ya mau viral siapa? Hei Fandi, hari ini di era digitalisasi ini manusia itu dilahirkan dari rahim ibu tetapi dikenal di media sosial. Betul. Tapi saya nggak cari popularitas. Saya nggak cari popularitas. Udah lewat masa popularitas itu. Kalau ente mau tahu siapa Satria Kuda Putih, buka pikiranmu, betul. Nggak ada orang kondang gitu. Jadi apa sih ini Habib Pandi ini? Kalau tapi nggak jelas, nggak ada orang kondang gitu. Jadi saya nggak butuh popularitas ya. Saya nggak butuh popularitas. Akun 1 Balawi jadi 10 akun untuk mempertahankan dasarnya. Iya, dia mau 1 Habib. Ini Habib di Indonesia ini kan konon katanya ada 5 juta.
Seandainya satu orang Habib bikin 1 juta akun, berarti 5 juta kali 5 juta, berarti 25 juta akun yang dipakai untuk membela nasabnya, mempertahankan nasab palsunya itu, tetap ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Mau dia 25 juta akun pun tidak akan bisa menyambungkan nasab mereka kepada baginda Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, itu ya Kang Genjor, panik mereka. Itu buzzer-buzzernya itu ya, tapi di bawah itu Habib itu. Habib itu pakai akun bodong. Ya bikin akun TikTok ini kan 1 menit jadi. Buat akun baru lagi, mereka sekali bikin akun mungkin 100 typing gitu untuk nyerang Satria Kuda Putih gitu, live-nya Satria Kuda Putih gitu, untuk di report gitu. Ora payu. Wis perlu kita carane tong ale. Fakih Muqaddam menjamin kaplingan surga bagi para Habib Alawi. Astagfirullahaladzim. Seorang Fakih Muqaddam yang konon katanya itu adalah tokoh fiktif, ya. Waduh, datang Fakih Muqaddam. Waduh, lagi ngebahas Fakih Muqaddamnya datang, keren gak? Selamat datang Fakih Muqaddam. Nah, seorang Fakih Muqaddam yang itu menurut ahli sejarah dia tokoh fiktif, karena memang tidak ada satu penjejak digital karya dari ijtihadnya seorang Fakih Muqaddam itu. Ini yang membuktikan kalau dia itu tokoh fiktif, dan tidak ada juga sejarahnya, ahli-ahli sejarah, ulama-ulama ahli sejarah di zamannya Fakih Muqaddam itu yang mengenal bahwa Fakih Muqaddam itu seorang mujtahid mutlak. Ini yang melatar belakangi kenapa saya katakan Fakih Muqaddam itu fiktif. Ternyata Fakih Muqaddam yang fiktif itu mampu menjamin kaplingan surga bagi para Habib Alawi, dan ini tertuang di dalam kitab mereka 280. Syarhul Ainiyah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, cetakan Darul Ulum Al-Islamiyah Surabaya, halaman 161. Tidaklah seorang pun dari para habaib keluarga Balawi wafat, melainkan telah diperbaiki, disiapkan baginya oleh kakeknya Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi sebuah kedudukan di surga. Dia dapat enggak itu? Iya, kita perdobolan. Fakih Muqaddam menjamin bagi Habib-Habib itu, siapapun yang mati, tidak akan mati katanya kalau belum dibuatkan kaplingan di surga. Astagfirullahaladzim, gila ya. Saya nggak nyangka Kang Fakih Muqaddam udah mi'raj, udah 2 kali katanya. Waduh, Fakih Muqaddam udah mi'raj 2 kali. Saya nggak nyangka waktu dulu saya jadi muhibin. Waktu dulu saya jadi muhibin itu, belum baca ini kitab, jangan ngeripot ya. Iya, Kabib double penipu, jangan ngeripot. Tolong tap sahabat, tolong tap ya. Morjan, ternyata Dajjal keluar dari Yaman. Gini Kang Modren, ada kitab mereka itu yang ajaran itu memang tujuannya untuk menghancurkan syariat Islam. Maka saya yakin sebetulnya mereka ini memang semacam pengikut Dajjal gitu. Semacam pengikut Dajjal. Kan sebelum Dajjal itu turun, ya kan? Itu akan diturunkan dulu itu pengikut-pengikutnya. Sebelum Dajjal itu turun, itu yang datang itu pasukan-pasukannya. Nah, mereka ini sepertinya pasukan-pasukan, pengikut-pengikutnya. Kenapa? Ajaran luar biasa, menghancurkan ajaran syariat Islam. Iya, kitabnya siapa itu Bang? Ini rangkuman dari kitab-kitabnya Habib Alawi. Kitab-kitab khurafahnya Habib Alawi ini yang selama ini ngaku cucu Nabi.
dirangkumlah oleh Gus Aziz Jazuli, ya kan, di dalam kitabnya yang berjudul membongkar ajaran khurafat Habib Ba'alawi. Tebel ya sahabatnya, tebel ya. Itu karya Gus Aziz Jazuli LC/MH dan Kiai Haji KRT Nur Ihya Hadinegoro. Bang Madun, ya Allah, ternyata sampean mantan ya Kang. Kalau saya bukan mantan muhibbin, saya tidak berani mengkaji ini. Saya nggak mungkin berani mengungkapkan kebenaran bahwa mereka itu memang penipu selama ini. Kalau saya bukan mantan muhibbin, nggak mungkin saya berani mengungkapkan kebenaran bahwa mereka selama ini tujuannya hanya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Itu mana berani Habib mereka. Iya Bang Madun. Ya ada sih, ada aja yang berani. Terbukti kemarin itu 2 kali saya didatengin Habib ke rumah. Kita dulu yuk, ben ketemu siapa yang satria. Aliman Nada. Ayo Aliman Nada, kita duel data tapi ya, duel data. Kalau duel fisik, ini bukan zamannya lagi. Bib Aliman, goblok kau kalau mau ajak duel fisik. Kita main data. Sama dengan ketika Habib Babilawi ini menanyakan terkait dengan Zuriyah Wali Songo, mengatakan Zuriyah Wali Songo itu tidak ada, ya kan? Zuriyah Wali Songo saat itu tidak ngajak perang fisik, nggak ngajak carok. Cari datanya, cari manuskripnya, datang ke Nakobah, minta isbat hasil. Itu orang cerdas, itu baru namanya manusia. Lah kalau Habib ini ditanya mana bukti ketersambungan nasabnya, ngajak berantem aja. Udah paling gagah, paling jagonya orang. Dulu iya ente bisa persekusi pribumi, hari ini coba. Saya nggak nantang, tapi coba aja datang ke rumah sini. Malam ini juga nggak apa-apa. Kita lihat siapa yang benar. Gitu loh. Aliban, nggak usah nantang-nantang. Kamu aja pendatang ke Nusantara ini berani, apalagi kami yang pribumi. Goblok. Tara Senja, ya betul, lagu lama. Kita ini meluruskan sejarah. Kita ini udah lebih dari 1 abad ditipu sama Habib-Habib ini, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Dan bukan cuma 1-2 orang, jutaan orang udah tertipu dengan klaim palsu Habib-Habib ini. Maka hari ini kita tanyakan buktinya. Ternyata tidak satupun bukti isbat dari Nakobah. Yang kita tahu bahwa satu-satunya lembaga organisasi pencatat nasab itu cuma Nakobah, bukan Rabithah Alawiyah. Nah, kalau nggak ada bukti isbat dari Nakobah, berarti bukan cucu Nabi. Karena pencatat nasabnya Zuriyah Nabi itu cuma Nakobah. Itu loh. Betul, udah numpang berani nggak?